Kemudian selanjutnya ada perkandangan. Ini silahkan nanti dibaca saja karena perkandangan ini sangat bervariasi dan juga syarat-syaratnya memang tidak mutlak. Ini yang ideal ya, yang ideal kalau bisa terpisah dari pemukiman, mudah dijangkau transportasi, dekat dengan sumber sarana apa namanya produksi. Produksi ini maksudnya dengan tanaman, nanam pakan, kemudian produksi pakan, kemudian ternaknya itu berkembang. Nah, kemudian juga dengan pemasarannya. Nah, dekat dengan hal itu semua, kalau bisa sesuai dengan tata ruang setempat, rencana tata ruang setempat yang khusus. Biasanya ada khusus untuk bagian zona hijau ataupun peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Jangan sampai nantinya begitu kita sudah investasi besar di suatu lahan, datanglah pemukiman, nah bukan pemukiman yang pergi, malah kita yang diusir. Nah, itu banyak kejadian, khususnya di peternakan broiler biasanya. Nah, karena baunya, lalatnya dan lain sebagainya. Namun itu sudah bisa kita kurangi dengan teknologi kita, bau bisa menjadi lebih minimalis. Nah, baunya bisa lebih berkurang. Nah, poin yang kedua adalah dalam merencanakan model kandang, ini ada berbagai macam juga. Ada yang kandang panggung, kandangnya di atas, ada juga kandangnya di bawah, di dasar, di lantai. Nah, ini kalau showroom kita itu dua-duanya adalah kandang panggung, model panggung, kandang modern. Memang mempunyai keunggulan yang lebih baik, lebih bagus karena memang lebih bersih. Lantainya kering, tidak mudah becek. Nah, kemudian mudah dibersihkan, kotoran bisa kita koleksi, mana yang serintil, mana yang urin, sehingga bisa menjadi pupuk untuk masing-masing kebutuhannya. Nah, kemudian kesehatan itu juga lebih terjamin karena penyakit itu mayoritas tumbuh dari kotoran. Nah, dari sesuatu yang kotor. Apabila kotor tersebut kita bisa hilangkan, maka penyakit juga bisa kita minimalkan sehingga penyakit itu hilang, tidak datang ke kandang kita. Nah, memang kekurangannya ini membutuhkan modal yang lebih. Nah, yang lebih untuk membangun kandang seperti ini, namun modal tersebut kita hanya keluarkan sekali karena kandang ini bisa bertahan 5 tahun, bisa sampai 10 tahun. Nah, bergantung dari jenis bahan yang digunakan. Nah, ini yang selanjutnya adalah model kandang lantai. Kandang lantai ini memang mayoritas peternak kita menggunakan ini karena eh, berbagai alasan ya. Maksudnya ada yang memang kandangnya hanya di sebelah rumah. Nah, ini ketika kami jalan-jalan pun sekitar wilayah lokasi rumah itu memang banyak sekali, masih banyak para peternak, petani yang itu menaruh hewan ternaknya hanya di sebelah rumah dan dengan kandang seadanya, yang penting terayomi ya. Nah, itu tidak apa-apa untuk memulai saja. Untuk memulai tidak apa-apa, boleh saja. Namun memang mempunyai beberapa juga kekurangan. Nah, keunggulannya apa? Memang lebih sederhana konstruksinya, hanya cukup atap dan juga nanti tempat pakan. Biayanya relatif murah, namun memang harus terus kita kontrol dari alas kandangnya. Perlu rutin diganti jerami atau dialasi, jangan kemudian langsung tanah karena nanti bisa becek juga menimbulkan banyak penyakit. Nah, efek selanjutnya jangka panjangnya adalah apabila kita ingin budidaya dengan tepat, kandang lantai ini menjadi hal yang kurang tepat. Karena apa? Karena menjadikan pertambahan bobot badannya menjadi lambat. Nah, cenderung lebih rendah daripada yang kandang di panggung di atas. Nah, mulai dari kotoran tadi, sirkulasi, kemudian kemampuan dia menyerap pakan dan lain sebagainya, itu kurang baik sehingga kurang efisien dalam pembersihan. Nah, peternak membersihkan pasti dia masuk juga ke dalam kandang, harus menyingkirkan hewannya tersebut, kemudian balik lagi. Kalau tidak seperti itu, kandang menjadi kotor dan tidak nyaman sehingga pembersihan tersebut menjadikan juga efek negatif bagi hewan ternak tersebut. Nah, eh, model kandang selanjutnya selain dari kandang panggung dan juga kandang dasar, juga ada jenis jumlahnya. Tadi kalau kita lihat ada kandang individu,
kandang sendiri-sendiri, ini adalah kandang kelompok. Nah, jadi mayoritas atau rata-rata itu adalah kandang kelompok. Walaupun tidak secara menyeluruh jadi satu, tetapi tetap harus dibagi. Mana yang usia 4 bulan sampai dengan 8 bulan misalnya, mana yang 12 bulan sampai dengan 2 tahun dan lain sebagainya, itu juga harus dipisahkan. Karena jangan sampai terjadi kesenjangan yang tinggi antara masing-masing ternak. Nah, kandang koloni ini yang terpenting adalah mencukupi hewan ternaknya, karena perlu luasan 0,5 sampai dengan 1 meter persegi per ekornya. Nah, silahkan kalau mau diisi 4, paling enggak berarti butuh 4 meter persegi, misalnya 2 kali 2 diisi 4. Nah, itu tidak apa-apa, boleh. Nah, ini kandang koloni biasanya diisi oleh domba, nah oleh ternak domba, dan juga di kandang perkawinan. Nah, bisa jadi diisi 8 betina dan 1 jantan, itu juga banyak peternak yang melakukan praktekan seperti itu, atau bahkan 1:10 banding 12 itu juga ada. Nah, tergantung kondisi kandang yang mau kita buat. Maupun kandang panggung itu berkoloni pun bisa, tidak harus kandang individu. Nah, kemudian selanjutnya di perkandangan juga kita harus mempersiapkan perlengkapan kandang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau memang masih ingin merintis, mungkin ini bisa dikesampingkan, tidak apa-apa. Cuman kalau ingin berkembang lagi, kita juga harus punya area-area tertentu seperti tempat gudang pakan, penyimpanan pakan, kemudian ada juga timbangan, kemudian area bongkar dan muat ternak, kemudian rumah kompos juga harus ada, rumah pupuk. Begitu dibersihkan, dipisahkan ke area tertentu yang di situ adalah tempatnya dari si pupuknya. Nah, kemudian yang keempat, ini adalah pemilihan bibit. Nah, jadi kalau tadi kita bicara jenis-jenis, Bapak Ibu sekalian sudah tahu mana kira-kira yang sudah mau mengincar ternaknya apa. Kemudian dari kandangnya sudah disiapkan juga, kandang panggung maupun kandang dasar, silahkan yang manapun boleh. Kemudian selanjutnya untuk mengisi hewan ternaknya, kita harus tahu yang namanya bakalan yang tepat atau bibit ternak tersebut yang tepat. Jangan sampai kita membeli hewan bibit kok harganya murah sekali. Nah, padahal kita tidak tahu catatan recordingnya. Bisa jadi orang tuanya memang kecil, tidak besar-besar, genetiknya jelek dan lain sebagainya. Karena tetap harus berpengaruh terhadap pertumbuhan hewan ternaknya dari bibit tersebut. Nah, syarat yang pertama untuk kita memilih kambing atau domba yang akan kita budidayakan untuk menghasilkan daging, itu umurnya 4-8 bulan. Mengapa harus umur segitu? Nah, karena memang lajunya masih sangat tinggi-tingginya. Nah, jadi ibarat manusia adalah usia-usia dari pertumbuhan. Usia pertumbuhan, bukan lagi dia berhenti tumbuh. Nanti kalau kita udah beli di umur 1,5 tahun, ya kita baru cuman bisa menambah isi perutnya saja, penggemukannya saja, tidak menambah postur dan lain sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya bukan hanya pertumbuhannya tinggi, tetapi efisien dalam penggunaan pakan. Jadi FCR-nya rendah. Jadi pakan itu lebih efisien, lebih banyak yang diserap di usia-usia umur segitu. Nah, kemudian di usia bobot 4-12 ini diupayakan minimal beratnya itu sudah mencapai 15 kg. Nah, jadi 4 bulan ini dia baru lepas sapih ya, lepas sapih, kemudian sudah bisa mandiri diberikan pakan seperti biasa sampai dengan 12 bulan. Nanti sudah lebih dari 25 kilo, lebih dari 30 kilo, itu sudah sangat bagus. Nah, berkaitan dengan umur 4-8 bulan dan juga bobotnya kisaran minimal harus masuk 15 kg. Kemudian yang selanjutnya adalah dari jenis kelaminnya. Nah, jenis kelaminnya upayakan pilih yang jantan. Kecuali Bapak Ibu sekalian ingin membeli yang bisa untuk dibudidayakan menghasilkan anak. Nah, breeding atau pembibitan. Pilihlah betina, upayakan betina yang pernah melahirkan anak yang kembar kalau ada, kalau bisa. Nah, kemudian selain jenis kelamin dan juga ada kesehatan. Tentu kita juga harus lihat kondisi ternak sehat itu bagaimana, nanti akan kita ulas di bab khusus di bagian upaya dari mengendalikan penyakit dan juga kesehatannya.
Kemudian yang keempat ada kondisi fisik. Nah, jadi fisik ini juga penting sekali. Jangan juga tertipu dengan kondisi badan yang kok kelihatannya besar. Nah, padahal itu sudah mentok. Nanti begitu kita ternakin, ya sudah dia cuma segitu aja. Padahal harusnya bisa menjadi lebih besar lagi. Nah, kondisi badan ini boleh kurus tapi sehat. Nah, jadi kurus ini kemungkinan besar karena kurang konsumsi pakan dari peternak sebelumnya atau kualitas pakannya yang rendah. Nah, namun kalau sehat tidak cacat, dia bisa sangat kita forsir untuk menghasilkan kondisi badan yang bagus. Nah, sehingga kurus tadi kita beli harga yang murah. Nah, harga yang murah ini begitu kita treatment dengan pakan dengan teknologi NASA yang tepat, dia cepat gemuk dan juga selisihnya nanti menjadi lebih tinggi dan juga mendapatkan keuntungan yang banyak. Nah, karena beberapa penjual bibit itu biasanya kalau ada yang kurus-kurus, memang kalau yang tidak tahu trik ini itu dia lebih memilih yang besar, yang bagus. Nah, tapi kalau untuk beli bakalan bibit itu cukup sehat saja dulu. Untuk kurus gemuknya nanti bisa kita kendalikan di kandang kita sendiri karena dia baru umur 4 bulan kalau kita beli bakalannya. Kemudian selanjutnya dari jenis hewan ternak, tentu kita harus dapatkan dari hewan yang keturunannya bagus, genetiknya bagus. Termasuk dengan bangsa tadi, apakah mau memilih merino yang akan cepat besar tapi memang pakannya banyak, atau kambing kacang yang kita biasa saja, kita tidak perlu rawat dengan luar biasa dengan pakan yang ekstra, di jarke atau dibiarkan saja itu sudah hidup. Silahkan, itu pilihan Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk memilih bakalan tadi juga penting apabila kita mengetahui penentuan umur atau usia dari ternak tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini juga penting dalam besok Idul Kurban ya. Penting karena syarat kurban itu beberapa, salah satunya adalah dari umur ternak tersebut. Umurnya harus sudah ganti gigi atau sudah poel di atas 1 tahun untuk kambing dan domba, poel 1 minimal. Nah, jadi ini ya usianya ya. Kalau kambingnya lihat rahang bawahnya giginya itu masih kecil-kecil, itu berarti dia masih bisa menjadi bakalan yang bagus untuk kita kembangkan, untuk kita selanjutnya kembangkan. Tapi kalau untuk disembelih itu belum masuk, belum boleh karena memang dia masih kecil. Nah, jadi kalau dia badannya besar tapi giginya masih kecil, masih muda, berarti itu ternak yang bagus. Nah, ternak yang bagus. Kemudian kalau dia sudah masuk umur 1 tahun, dia ganti gigi. Ini yang di sebelah kanan gambar ini, kalau kita lihat seksama, dia sudah ganti gigi sebanyak 2. Nah, sebanyak 2, sehingga kurang lebih tafsiran umurnya dia udah umur 2 tahun, siap untuk dijual menjadi hewan pedaging atau ternak kurban, itu boleh. Nah, jadi itu ya untuk menentukan umur. Nah, ini terlihat sekali dia udah mengganti giginya atau giginya sudah ganti sebanyak berapa kali. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harusnya sudah bisa membedakan. Nah, ini gampang ya, tinggal dibuka. Karena yang namanya gigi susu itu yang sudah berganti, dia bisa menjadi 2 sampai 3 kali lipat besarnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian kalau dilihat ini poel berapa nih? 1, 2, 3 atau 4. Nah, karena poel itu maksimal sampai 4. Nah, karena giginya ada 4 pasang atau 8 gigi yang bawah. Jadi kalau poel 1 berarti 2 gigi ganti. Poel 2 berarti udah 4 gigi ganti. Jadi sepasang itu ganti. Nah, ini adalah poel 1. Nah, ini giginya kelihatan ya, poel 1 kurang lebih baru umur 1 tahun namun udah siap untuk diternakkan. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini poel berapa nih kalau udah kayak gitu tuh. Nah, jadi ini adalah kambing hoax, nggak ada kambing yang ada gigi atasnya, apalagi di behel nggak ada. Nah, sehingga ini adalah guyon-guyonan saja ya Ibu sekalian, bahwa ini si giginya itu dia hanya mempunyai gigi yang bawah, rahang bawah, tidak mempunyai gigi atas, apalagi dia di behel itu nggak mungkin. Nah, kemudian selanjutnya adalah faktor yang penting dalam budidaya. Nah, salah satu faktor yang penting dalam budidaya yaitu manajemen dalam pakan. Nah, karena apa? Karena pakan ini
biaya produksi yang juga sangat tinggi sampai dengan 70%. Sampai dengan 70% sehingga manajemen harus tepat. Nah, Bapak sekalian, dalam manajemen ini ada beberapa faktor, ada beberapa bagian. Ini saya bagi saja. Silahkan kalau yang minat nanti akan saya bagikan filenya. Bapak Ibu sekalian bisa baca ulang, dibaca ulang saja manajemen pakan ini. Ada jenis pakan hijauan, kemudian juga ada konsentrat. Nah, yang penting adalah ini, Bapak Ibu sekalian, apabila ingin memberikan hijauan, ingin memberikan rumput, maka harus dilayukan terlebih dahulu. Maksudnya dilayukan adalah didiamkan, jangan kemudian begitu nyari di sawah, nyari di lahan masih segar kemudian langsung diberikan, itu sebaiknya jangan. Nah, karena apa? Untuk menghindari yang namanya kembung dan cacingan. Nah, karena dari hijauan segar itu kadar airnya masih sangat tinggi, resikonya kembung tadi, kemudian juga bisa membawa telur-telur dari cacing. Nah, jadi kalau ada cacing, itulah yang masuk ke dalam tubuh ternak, netas dan juga hidup menjadi cacingan. Efeknya adalah hal itu. Nah, sehingga perlu adanya pelayuan. Nah, misalnya apa? Misalnya pagi kita cari, kemudian hijauan tersebut kita berikan sore harinya, atau sore harinya kita berikan besok paginya, atau sorenya lagi. Nah, jadi seperti itu untuk menghindari resiko-resiko dari penyakit. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kambing yang kita umbar itu tetap hidup, Pak? Padahal dia makan hijauan yang segar. Nah, jawabannya adalah dari kambing-kambing atau domba tersebut, dia tidak mungkin memakan semua rumput yang ada di lahan tersebut. Dia juga pintar untuk memilih. Nah, kalau ibarat kita mungkin begitu disuguhkan makanan, misalnya prasmanan, wah langsung piringnya penuh, misalnya lauknya banyak. Nah, tidak untuk hewan ternak malahan. Sehingga kita kalau ada istilah eh, nakal, nah itu ngalah-ngalahi hewan. Nah, itu istilahnya seperti itu karena hewan pun punya batasan-batasan. Dia tidak mau makan yang kira-kira ada sesuatu ataupun racun di dalamnya, sehingga dia walaupun dia diumbar, dia pilih pakan-pakan yang bisa dia makan. Nah, itu kalau langsung diberikan. Kemudian selanjutnya, oke, ini ada pertanyaan lumayan ya. Kambing behel tadi katanya ada yang. Oke, lanjut ya Bapak sekalian. Saya minat filenya Pak. Oke Pak Ahmad Johar, boleh nanti saya share di grup pertanian organik NASA. Silahkan di download sendiri setelah materi ini selesai. Kemudian selain kita berikan yang segar, kita juga bisa simpan. Nah, atau kita olah. Misalnya hari Minggu kita cari rumput sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, sehingga kita bisa simpan, kita bisa olah. Nah, olahnya itu dengan teknologi yang namanya fermentasi. Nah, itu juga bisa boleh diterapkan. Cuman memang ada beberapa faktor, ada beberapa hal untuk membuat ini berhasil, karena memang fermentasi ini adalah proses pemeraman. Bisa jadi dia meningkatkan dari kualitas hijauannya. Karena apa? Karena dia bisa mengurangi beberapa racun di dalamnya dan juga bisa meningkatkan pencernaan hewan ternak. Caranya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Nah, sebelum sampai dengan caranya, memang fermentasi ini menjadi pakan yang saat ini viral ya, banyak peternak yang menggunakan karena memang sangat praktis. Praktis sekali. Maksudnya bagaimana? Karena memang kita buat sekali banyak. Contohnya 3 atau 4 drum itu seperti gambar di belakang Pak Bapak-bapak yang lagi chopper hijauan, dia cari rumput sembarang. Kadang campur juga dengan jerami, campur dengan rumput ilalang, campur juga dengan rumput-rumput sawah biasa. Dicoper, dimasukkan, dipotong kecil-kecil, barulah dia olah menjadi pakan fermentasi. Nah, jadi hijauan yang kurang berkualitas bisa menjadi lebih bagus hasilnya. Nah, itulah disebut dengan meningkatkan kualitas. Kalau mengawetkan tentu dia menjadi lebih awet karena diperam. Kemudian juga membantu pencernaan. Nah, ini caranya. Nah, ini nggak perlu ditulis, Bapak sekalian juga nanti sudah, kalau udah dapat filenya udah aman, bisa diterapkan. Nah, teknologi kita yang digunakan yang menjadi utama dalam fermentasi memang adalah tangguh probiotik. Nah, tapi mohon maaf Bapak sekalian,
masih dalam proses perpanjangan atau perizinan, sehingga belum ada saat ini produk tangguh probiotik, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa sementara gunakan produk probiotik lainnya terlebih dahulu, tetapi tetap dicampur Viterna untuk melengkapi nutrisinya. Nah, jadi 4 tutup botol Viterna plus 4 tutup botol tangguh probiotik untuk atau per 60 sampai 100 kg pakan fermentasi atau hijauan tersebut. Nah, ini cukup dosisnya seperti itu. Caranya seperti di atas. Boleh dicampur juga dengan dedak, dengan katun, tepung ikan kalau ada, konsentrat juga boleh. Jadikan satu, itu menjadi pakan yang utama. Nah, jadi nanti si Viterna-nya campur dulu ke air ember ini berisi air 2-5 liter, kemudian bisa diberikan. Tadi ada di video di awal. Bapak Ibu sekalian kalau belum melihat bisa saksikan tayangan ulangnya di YouTube PT Natural Nusantara. Nah, yang A tadi atau yang pertama tadi adalah pakan hijauan. Nah, yang kedua adalah pakan konsentrat. Nah, ini penting sekali untuk ternak penggemukan. Apalagi kita kejar target, misalnya 3 bulan penggemukan. Tentu ada beberapa sumber pakan lainnya. Di antaranya adalah sumber energi, sumber protein, dan sumber mineral. Namun, tidak perlu khawatir Bapak Ibu sekalian, karena untuk melengkapi itu semua itu sudah ada terkandung dalam kandungan teknologi NASA semuanya. Sumber protein asam amino, mineralnya ada juga, bahkan DPOC juga lebih tinggi, kemudian vitaminnya pun ada. Nah, sehingga selain kita tambahkan yang real, misalnya tambahkan sumber energi seperti dedaknya langsung, polarnya langsung, onggoknya langsung, ketela dan lain sebagainya, kita juga bisa tambahkan teknologi NASA untuk melengkapi sumber energi tersebut, bahkan sumber proteinnya. Nah, sehingga kita juga harus tetap tambahkan, nah ini catatannya, catatan tetap juga harus tambahkan beberapa sumber pakan, tapi teknologi NASA ini membantu untuk menyerap pakan tersebut di hewan ternaknya, namun juga bisa untuk menambahkan. Nah, untuk menambahkan melengkapi. Nah, jadi selain pakan hijauan juga butuh pakan konsentrat. Karena apa? Karena hewan ternak itu minimal kebutuhan protein kasarnya adalah 14% per harinya. Nah, jadi kalau hanya pakan hijauan itu kurang lebih, kalau rumput-rumput biasa hanya 9%, bahkan kalau jerami 4%. Nah, kebutuhan proteinnya harus ditunjang dengan konsentrat tadi, sehingga dia apabila dijadikan satu, dia meningkat kualitas pakannya menjadi sesuai dengan yang dibutuhkan hewan ternak. Sehingga tidak heran bahwa di lapangan, khususnya di peternak kita, itu sudah ternak 6 bulan, 1 tahun. Bagaimana Pak, kok nggak gendut-gendut, kok nggak besar-besar? Karena dia pakannya hanya baru memenuhi untuk hidupnya, untuk berkembangnya itu belum ada. Nah, sehingga perlu kita tambahkan. Nah, hijauan pun harus yang berkualitas. Nah, namun tidak perlu khawatir, tadi kita juga bisa tambahkan teknologi NASA untuk melengkapinya. Selanjutnya adalah penyusunan ransum ya. Ransum ini terserah Bapak Ibu sekalian, boleh mencampurkan dari apa yang ada di lokasinya. Kalau ada adanya katul, pakai katul buat campuran juga boleh. Adanya eh, dedak dari jagung, silakan dari jagung, atau apa namanya, bungkil-bungkilan boleh, hijauan, rumput gajah, odot, raja dan sebagainya juga boleh, banyak sekali. Biasanya itu hijauan segar kebutuhannya adalah 10% dari berat badan si hewan ternak tersebut. Contohnya misalnya ada kambing dengan bobot badan 25 kilo, berarti kebutuhan rumput hijauannya itu 2,5 kg per harinya. Hijauan segar ya maksudnya. Segar ini kan masih berat, dia masih banyak airnya juga. Tapi kalau hanya bahan kering, sudah kita keringkan, itu hanya butuh 3%, sekitar 3% dari bobot badan. Nah, jadi silahkan nanti dibaca ulang untuk pembelajaran. Kemudian dalam pemberian pakan, nah ini penting juga untuk kita mengetahui dan memanajemen pemberian pakannya. Diberikan 2-3 kali sehari. Boleh pagi sore, boleh pagi siang sore, boleh pagi sore malam juga boleh, untuk dia apa namanya, ngemil. Nah, ngemil ya, agar si perutnya terisi dan paginya tidak kembung. Nah, karena malam biasanya kalau yang kandangnya terbuka di luar, angin sedangkan perutnya kosong, nah itu bisa menjadikan resiko kembungnya juga tinggi, sehingga
biasanya peternak memberikan pakan hijauan rumput itu juga di malam hari sebelum dia tidur, sebelum dia masuk di fase pertengahan malam. Nah, apabila kita gunakan campuran hijauan dan konsentrat, paling tidak perbandingannya 75% dan juga 25%. Kemudian untuk pada saat adaptasi tentu konsentrat juga diberikan bertahap, dan yang jarang diperhatikan oleh peternak adalah air minum. Nah, air minum ini juga wajib diberikan terus-menerus. Nah, harus standby, harus ada. Karena apa? Karena ternak nanti kalau dia pakan saja tidak ada air minum, dia akan berhenti mencari minum dulu. Kalau nggak ada minumnya, dia nggak akan mulai makan lagi. Nah, jadi itu kemudian yang namanya domba itu lebih menyukai pakan rumput. Nah, rumput itu di bawah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian kalau ingin membuat kandang itu, kalau tujuannya ternak domba, pakannya berikan yang di bawah. Nah, cenderung di bawah. Kalau kambing dia lebih tinggi lagi, lebih tinggi sedikit. Nah, sehingga itu untuk menyesuaikan sifat-sifat fisiologis aslinya, tidak memberatkan. Domba pakannya di bawah normal seperti biasa dia di lapangan, kambing dia agak dangak karena biasanya makan dedaunan. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk aplikasi teknologi NASA sendiri, untuk hewan khususnya kambing dan domba itu cukup setengah tutup botol per ekor per harinya. Boleh dicampur ke pakan konsentrat, boleh juga ke air minumnya. Nah, boleh saja silahkan, yang prinsipnya adalah yang memudahkan hewan itu mengkonsumsinya. Nah, tapi memang yang paling utama adalah komboran ya, pakan basah, kontrat yang dicampur air, campur duduk-duduk yang seperti gambar yang sebelah kiri, itu diberikan cukup setengah tutup per ekor per harinya. Nah, kalau untuk kandungan sendiri Bapak Ibu sekalian, saya rasa sudah mengetahui, sudah ingat. Nah, bahwa teknologi kita adalah teknologi yang luar biasa. Karena apa? Karena dia tidak memiliki efek berbahaya untuk hewan ternak, dan juga diproduksi oleh bahan-bahan yang alami, organik, aman, baik itu oleh hewan ternak maupun oleh seluruh makhluk hidup lainnya. Nah, apalagi tersusun atas nutrisi murni siap pakai. Nah, maksudnya adalah ketika dia belum siap pakai, tentu si ternak harus adaptasi dulu dan harus menunggu waktu lama untuk dia siap untuk menerima teknologi tersebut. Namun, teknologi NASA sudah melalui proses yang panjang sehingga masuklah di dalamnya adalah proses yang murni siap pakai. Nah, jadi tidak perlu lagi banyak untuk mengolah, tidak perlu lagi banyak untuk menghancurkan. Dia masuk ke saluran pencernaan, kemudian murni langsung siap pakai untuk hewan ternaknya. Untuk ternak menghasilkan daging, dia langsung membentuk sel-sel baru. Kemudian kalau susu dia membentuk VFA juga bisa. Kemudian kalau untuk ternak menghasilkan telur, misalnya di layer di ayam, itu dia masuk ke fungsi untuk meningkatkan produktivitas telurnya. Nah, sehingga peternak ini masuk melalui pakan ataupun air minum, dia akan langsung bypass. Nah, masuk aja langsung ke bagian penyerapan desus halus atau di fili-filinya, sehingga dia mudah diserap, membantu pakan-pakan setelahnya untuk bisa diserap juga sehingga meningkatkan kecernaannya. Nah, kemudian yang poin terakhir di bagian kesehatan dan pengendalian penyakit, ini juga penting sekali. Jangan sampai ternak itu mati karena kita tidak tahu bahwa ternak itu sebelumnya terkena penyakit. Nah, banyak sekali yang begitu mati dia baru bertanya, "Pak, kenapa kok sudah pakai NASA ternak saya mati?" Nah, padahal matinya itu karena penyakit, ada juga karena kutu, ada juga karena tungau, ada juga terkena virus. Nah, banyak sekali. Sehingga teknologi kita digunakan itu juga tetap harus melihat kondisi-kondisi faktor yang lainnya untuk memaksimalkan dalam produktivitas ternak kambing dan juga domba. Nah, tentu dari nafsu makan kita sudah bisa lihat nafsu makan baik dan juga normal, berat badan, kotoran. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Apabila terjun ke lapangan melihat kondisi kotoran yang tidak normal, tentu ini juga menjadikan pertanyaan bahwa ternaknya ini kondisinya sehat atau tidak. Yang tidak sehat bagaimana? Dia terlalu basah, kemudian terlalu padat juga bisa menjadi kendala, dan juga terlalu cair. Nah, jadi tidak normal.
Kemudian dari mata sudah bisa dilihat ya, kalau dia normal matanya jernih, kemudian melihat dan tidak suram. Kalau suram biasanya lebih cenderung seperti mengantuk, itu tandanya tidak mempunyai suatu gejala penyakit tertentu. Kemudian kalau didatangi atau dihampiri orang, misalnya kita masuk ke kandang, dia cenderung berdiri, nah bangun. Tapi kalau dia hanya seperti biasa santai, kemudian hanya duduk-duduk, kok nggak takut dan lain sebagainya, itu bukan naluri aslinya, sehingga bisa dianalisa juga bahwa ini perlu sesuatu treatment, bisa jadi juga dia sakit. Nah, kemudian kulit ya, kulit ini berkaitan juga nanti dengan rambut, dengan bulu. Ini juga bisa mendeteksi cacing, bahwa biasanya kalau ternak cacingan itu bulunya cenderung kering, kemudian kusut berdiri. Nah, itu tanda-tanda bahwa kambing ternak tersebut cacingan. Nah, sehingga perlu namanya obat cacing. Nah, untuk pengendalian penyakit sendiri, teknologi kita berperan di dalamnya dalam hal sebagai upaya dalam pengendalian dan juga meningkatkan kekebalan tubuh di bagian vitamin ya, di bab vitamin. Nah, di bagian nutrisi tadi di nomor 1, 2, 3. Kemudian kalau di bagian kesehatan upaya pengendalian penyakit, ini adalah di vitaminnya, bahwa sudah lengkap, ada vitamin A, D, E, K, B kompleks dan lain sebagainya. Vitaminnya organik, boleh saja, terserah kalau Bapak Ibu sekalian menambahkan vitamin lainnya silahkan, boleh saja. Namun dengan teknologi kita itu sebetulnya sudah bisa untuk membantu melengkapi dari kebutuhan hewan ternak tersebut. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadikan semangat, bisa menjadikan manfaat, dan juga bisa dipraktekkan menjadikan peningkatan omset Bapak Ibu sekalian untuk menjual atau memasarkan, membagikan ilmu tentang teknologi NASA untuk hewan ternak. Semoga bukan hanya menjual tetapi juga membagikan amal jariah, karena kita bisa membantu peternak melalui produk kita, melalui teknologi NASA. Mereka senang menemukan teknologi yang tepat, mereka senang mengaplikasikannya dengan mudah, mereka senang mendapatkan produksi yang meningkat dari yang sebelum-sebelumnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap sehat, dan semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.